yang telah dilakukan pemasangan kolostomi. Sebelum apapun ya, kalau sudah menyentuh pasien, kalau tadi saya bilang itu belum 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5, 5-nya menggenggam. Dulu ada 7 kayak gini, 7, tapi sekarang nggak ada ya. Oke, dekat. Maaf Pak ya, saya rapikan alatnya. Pak, saya rapikan. Diangkat tangannya Pak ya, ke atas. Jangan lupa ini, jangan sampai ini tidak diangkat, karena nanti mengganggu. Oke. Belum handphone, belum pakai handphone, lakukan, jangan buru langsung pakai handphone. Oke, sudah ya. Baru kalau kalian udah mau mencoba mendekati alat-alat ini, wajib handscreen bersih Pak. Handscreen semua prinsipnya bersih Pak ya. Semua prinsipnya bersih, alatnya yang steril. Kenapa kok harus dipasang di dalam stok instrumen? Karena memang alatnya disterilisasi. Kenapa kok harus sterilisasi? Karena bisa jadi digunakan lebih dari satu pasien dan lebih dari prosedur. Jadi daripada Pak bisa miring ke kanan Pak. Bentar Pak ya. Yang kedua apa? Dekatkan bengkok. Taruh di bawahnya. Oke. Selanjutnya kreset. Alkohol swab. Tadi anggap ini alkohol swab ya. Kita buka alkohol swab, kita ambil. Permisi Pak ya, saya lepas dulu kantongnya. Dari atas ke bawah ya. Kenapa? Ya secara ergonomi juga secara gravitasi dia akan turun ke bawah, misalkan ada cairan yang masuk lagi, cairan yang keluar lagi. Tapi kalau dari bawah kalian juga akan kesulitan. Oke, gulung ya, seperti ini gulungnya. Nah, oke, dibuang. Setelah itu kita masukkan di sebelah sana. Kita masuk ke tahap pembersihan. Pastikan mana yang dominasi di anggota tubuh kalian, kanan atau kiri? Kanan. Oke, harusnya kanan seperti ini ya. Tapi karena posisi pasien ada di sebelah kiri kalian, yang dominasi yang kiri. Oke, tidak harus, jadi dua-duanya harus bisa ya. Oke, pertama ini terlalu cepat saya, intinya masih praktek ya. Nanti cara meresnya, tapi jangan kayak gini, harus dicucinya. Ambil peres. Pertama jangan langsung dibersihkan dulu, tempel dulu aja, taruh di atasnya ya. Kenapa? Karena ketika ada yang keluar dapat tertahan terlebih dahulu oleh kasar ya. Setelah itu kita ambil lagi. Ingat ini sudah ada NaCl-nya ya. Iya. Jangan lupa tadi nambahkan NaCl-nya. Oke. Lalu kita turunkan, masukkan. Yang pertama kita bersihkan dari bagian dalam keluar. Oke, lepaskan.
ya, arahnya dari dalam ke Keluar. luar sekali. Kita ambil lagi. Dari dalam keluar, ya. Bisa ke kanan ataupun ke kiri, tapi satu kali, jangan dibalik kayak gini, ya, sekali aja. Dua ya. Kita masuk yang ketiga. Oke, setelah itu kita kasih sangkep di pinggir-pinggir labianya, ya, labia ya, dari kolon tadi, jangan di tengahnya ya, di pinggir-pinggirnya, bukan betadine ya, ingatnya Salep. kasih salep pinggir-pinggirnya. Oke, setelah itu tujuannya dikasih salep itu adalah untuk mencegah iritasi ataupun infeksi, ya, mencegah ketidaknyamanan dari pasien. Setelah itu kita ambil kantong kolostominya, ya. Kita ukur sesuai dengan diameter yang ada di sini. Nih. Kalau yang sudah ada itu kurang lebih 4 cm. Kita ukur dulu. Nah, kalau pakai 4 terlalu kecil. Kita ukur lagi. Nah, ternyata di ukuran yang paling terakhir berapa ini? 5. Oke. Setelah kita menentukan ukurannya ternyata 5, kita ambil yang belakang, kita lipatkan seperti ini, ya. Jangan sampai ketika seperti ini kalian potong, nanti berlubang malah tidak bisa dipakai. Makanya lubangkan dulu, kosongkan, terus kita kembalikan ke diameter awalnya, ya, sudah simetris sama rata. Oke, baru kemudian kita penting. Oke, pas ya. Kemudian masang bisa dikelupas dari bagian bawah atau dari bagian atas, ya. Misalkan kita dari bawah, semuanya ada logikanya, ada rasionalnya. Kalau dari bawah ini mencegah agar ketika ada yang keluar langsung tertampung, merembesnya langsung ke kantung, ya. Oke, paham? Kalau dari atas itu untuk mempermudah kalian saja sebenarnya. Kalau dari atas bukanya ke bawah, ya. Tapi sebenarnya yang lebih efektif itu dari bawah ke atas. Oke. Posisinya ini namanya vertikal. Dari penolong ini namanya vertikal, posisi vertikal. Atau kalau dari pasien itu adalah posisi horizontal. Kenapa? Karena pasiennya bed rest, tidur terus. Jadi kan tidak ada aktivitas. Jadi ketika fesesnya keluar dia tertampung di sini, di bawah sini. Tapi kalau orangnya rencananya mau pulang, Pak nanti pulang ya Pak ya, dapat jalannya habis ini ya Pak ya. Alhamdulillah habis ini pulang. Jadi nanti saya mau ya Pak ya, saya pindahkan kantong kolostominya, dipindah ya, kantong kolostominya dipindah, diarahkan vertikal. Oke. Kenapa? Karena pasiennya aktivitas, dia berdiri, dia berjalan. Kalau dia berdiri otomatis kan gitu ya. Seni. Jadi ketika kalian praktik itu seninya seperti apa? Pokoknya paling ya. Kita kembalikan posisinya pasien.
kita tanya responnya, kembalikan. Bagaimana Pak? Apakah terasa gatal? Rasanya kayak kurang nyaman Mas. Kita evaluasi lagi, kita buka. Apakah gatal Pak rasanya Pak? Apa namanya? Kalau memang mengeluhkan gatal, rasa perih, kemudian kita lanjut ke data saja, jangan dibuka-buka lagi. Berarti ada gejala iritasi, gejala infeksi kayak gitu. Nanti kita advis ke kolaborasi dengan tenaga medis lain. Misalkan nyeri, dilakukan pemberian analgesik. Kemudian kalau misalkan ada reaksi alergi gatal, kita berikan antihistamin kayak gitu ya. Jadi kita sudah sebatas melakukan perawatan yang penting tetap ganti, bersih, pasien nyaman. Sudah, kita langsung melakukan evaluasi, dokumentasi. Dokumentasi apa yang didokumentasikan? Ya, oke, nama, kemudian tindakan, waktu. Oke, boleh. Terus yang paling penting adalah hasilnya. Tadi yang kalian lihat, kalian evaluasi konsistensinya apa, cair atau padat. Itu yang pertama. Yang kedua, warnanya kekuningan ataupun kemerahan ataupun kehitaman, kayak gitu ya. Yang ketiga, evaluasi dari konsistensi, warna, aromanya, aroma ya. Apakah berbau busuk seperti sebelum dibuka saja udah baunya menyeruak gitu ya. Karena nanti berkaitan dengan advisnya, dengan HE-nya, health education-nya. Kenapa? Anjurkan pada pasien Bu, kalau misalkan tidak mau terlalu bau ya Bu ya, kurangi konsumsi ikan-ikanan dulu kayak gitu ya, ikan laut terutama, karena odornya ataupun baunya akan lebih kuat kayak gitu. Beda kalau pasien memang terapi nutrisi ya, protein harus tinggi protein kayak gitu. Berarti ya kita usahakan ya tetap melakukan pembersihan meskipun pasien misalkan terapi nutrisi tadi. Oke, setelah kita selesai, kita alat sudah kembali ke troli, baru kalian bisa lepas ya. Yes, good. Semoga tahun ini kalian bisa nanti ya kedepannya bisa PRSSA ya, sama di sana ya, banyak skillnya, banyak keahliannya. Amin. Ya, bisa pengalaman. Oke, sudah. Yang gunting lurus atau gunting nephrotomy itu yang pertama bisa digunakan untuk menginsisi ataupun menghilangkan jaringan yang nekrosis, misalkan ada di jaringan stomanya terdapat yang jaringan mati menghitam kayak gitu ya, ataupun fesesnya lengket kayak gitu ya di ujung-ujung dari stomanya, kalian bisa ya. Sampai kapan Pak dilakukan kalau dipasang kolostomi bag? Pertama, pasien sampai dilakukan prosedur pembedahan berikutnya. Contohnya apa? Orang dengan gangguan pada sigmoid dan kolonnya secara reversibel ya, bisa kembali seperti normal, itu nanti bisa dikembalikan lagi kantong kolostominya dioperasi lagi, kemudian disambungkan lagi. Jadi kenapa kok harus dilakukan kantung kolostomi, dilakukan kolostomi? Agar pencernaan di bagian bawah itu tidak digunakan untuk keluar masuknya kotoran dulu gitu ya. Nanti kalau udah sembuh baru lagi digunakan seperti semula. Tapi kalau ada pasien yang memang seumur hidup akan menggunakan kantung kolostomi gitu ya. Makanya setelah akhir kalian mau terminasi, kasih motivasi pasien, semoga lekas sembuh ya Pak ya, semoga tetap pulih, dan semoga ini jadi dosa-dosa sebelumnya. Itu kalau yang Muslim. Nanti kalau yang Hindu silakan advis sesuai dengan spiritualnya apa, silakan gitu ya. Nanti sesuai bahasa Bali silakan. Nanti kalau ada yang Madura silakan, Jawa silakan. Karena bedanya kalian yang ada di Stikes dengan